3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Kakek, aku, sosok yang menjulang tinggi itu memiliki wajah pahit. Dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat sehingga dia tidak akan pernah bisa membiarkan Dao Jue Tianzun mati. Nenek moyang Iblis Yuan menatap sosok yang menjulang tinggi. Jadi, setelah Qin Chen mengalahkan lebih dari 1.500 tetua dan Diaken Tiangong, Anda memerintahkan Dao Jue Tianzun untuk memulai. Sosok yang menjulang tinggi dengan cepat menjelaskan, Lao Zu, sebenarnya, bukan hanya karena pihak lain mengalahkan lebih dari 1.000 murid, tetapi karena Qin Chen menunjukkan asal-usul waktu dan mengalahkan banyak master surgawi setengah langkah dalam tantangan, jadi bawahannya membuat seperti itu. Sebuah keputusan. Asal-usul waktu itu sangat penting. Itu adalah salah satu asal-usul langit dan bumi. Saya pikir jika saya dapat mengambilnya dan memberikannya kepada leluhur saya, Anda akan dapat melangkah lebih jauh. Jadi, leluhur Iblis Yuan tiba-tiba mengerutkan kening. Maksud Anda Qin Chen menunjukkan asal mula waktu ketika dia menentang master pekerjaan Zantian. Sosok yang menjulang itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, atau bawahanku tidak akan membuat keputusan seperti itu. Murid leluhur Iblis Yuan tiba-tiba meledak dengan suara dingin dan dingin. Bocah itu, disengaja. Apa? Sosok yang menjulang tinggi itu tampak terkejut. Mata leluhur Iblis Yuan sangat dingin. Dia sangat jelas bahwa kekuatan Qin Chen tidak perlu mengungkap asal mula waktu untuk mengalahkan Tianzun setengah langkah itu, tetapi dia menunjukkan asal mula waktu. Mengapa? Apakah karena dia tahu ada mata-mata jahat di langit, jadi dia sengaja melakukannya? Jika itu masalahnya, anak ini menjijikkan. Asal mula waktu. Nenek moyang tua Iblis Yuan bergumam. Pada saat ini, dia memikirkan penguasa iblis jurang yang telah mematahkan tombak di dunia bawah. Kalau saja penguasa jurang masih hidup, tuan dari Iblis Yuan adalah keturunannya, dan kepala klan selanjutnya dari klan Iblis Yuan dapat dianggap sebagai keberadaan panjinya. Dia adalah generasi muda iblis, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Di zaman kuno, ketika dia menghilang, dia sudah menjadi puncak surga. Jika Anda bisa hidup sampai hari ini, dengan bakat Master Iblis Jurang, saya khawatir itu sudah menjadi sosok tertinggi. Sayangnya, untuk memperjuangkan asal-usul waktu dan menjelajahi tanah sumber dunia bawah, penguasa Iblis Yuan memasuki dunia bawah, dan kemudian semua informasi terdengar. Sampai kemudian, dia tidak tahu bahwa itu adalah tangan yang bergerak. Namun, meskipun penguasa iblis abisal ditekan oleh yang satu itu, dia juga adalah dewa tertinggi, dan dia memiliki kekuatan asli dari keluarga iblis. Di tempat-tempat seperti dunia bawah, tidak peduli dia adalah leluhur keluarga iblis, atau yang itu, kekuatannya tidak dapat menembus terlalu banyak kekuatan, dan tidak mungkin untuk membunuh penguasa iblis jurang. Hal yang paling mungkin adalah penindasan. Mungkin, Moye, dia masih hidup. Nenek moyang Iblis Yuan bergumam, dan matanya menunjukkan kehilangannya. Jika penguasa iblis jurang masih hidup, dia mungkin jauh lebih santai dan dapat mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Setidaknya, pikiran Lord of the Abyss Devil pasti tidak seperti orang bodoh di depannya ini yang memberikan tugas kepadanya dan mengacaukannya. Sihirku kamu, apakah kamu masih hidup? Jika ya, aku akan menyelamatkanmu dan mengambil alih kerajaan iblis ini lagi. Nenek moyang tua Iblis Yuan meraung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, pikirannya kembali ke kenyataan. Qin Chen mengungkap asal mula waktu, sehingga dia langsung waspada. Karena, tindakan Qin Chen terlalu aneh, biarkan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu harta karun seperti asal mula waktu terungkap, langit bergetar, seluruh alam semesta akan menatapnya. Apakah itu untuk menarik mata-mata iblisnya klan? Untuk sesaat, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya dan berkata dengan suara yang dalam, ceritakan padaku semua tindakanmu nanti. Ya, sosok yang menjulang tinggi adalah tentang bagaimana dia memberi Dao Jue Tianzun cermin terlarang untuk menutup asal mula waktu, dan bagaimana Dao Ju Tianzun membujuk Menara Guyu dan memutuskan untuk membunuh Qin Chen di Menara Guyu, dan kemudian dia menceritakan keseluruhan cerita. Setelah mendengar semua ini, leluhur Iblis Yuan menghela nafas. Jangan hubungi Dao Jue Tianzun. Orang ini takut mati.
Sosok yang menjulang tinggi dengan wajah terkejut, apa? Mulai sekarang, berhentilah menghubungi Dao Jue Tianxun. Meskipun Dao Ju Tianxun kuat, itu hanya lebih baik dari Rongyan Tianxun. Qin Chen dapat membunuh Rongyan Tianxun dan Zuixing Tianxun, dan secara alami dapat membunuh Dao Ju Tianxun. Terlebih lagi, leluhur Iblis Yuan menegaskan bahwa Qin Chen sengaja mengungkap asal-usul waktu. Mereka dihitung oleh Qin Chen. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak memberikan kekuatan pengambilan keputusan kepada orang-orang di depannya. Itu adalah kesalahan pengambilan keputusannya. Patuhi perintahku dan segera sampaikan pesannya. Mulai sekarang, mata-mata klan iblis kita yang bekerja di surga akan segera diam. Tanpa perintah nenek moyang kita, mereka tidak boleh melakukan apapun. Nenek moyang tua iblis Yuan segera memerintahkan. Ya, meski sosok yang menjulang tinggi itu kaget, tetap saja hormat. Saya berharap itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ilahi. Leluhur tua Yuan mau menyipitkan matanya. Apa yang dia khawatirkan bukanlah Qin Chen, tetapi masalah itu diatur oleh Tuhan yang ilahi. Jika demikian, itu akan merepotkan. Itu menunjukkan bahwa dewa-dewa telah memperhatikan mata-mata di tempat rahasia markas besar Tiangong dan akan dimulai. Perencanaan bertahun-tahun tidak boleh gagal. Pengaturan pekerjaan surga dibuat oleh nenek moyang setan Yuan setelah ribuan tahun upaya yang melelahkan. Sekarang paparan Dao Jue Tianxun merupakan kerugian besar. Jika terkena lagi, itu akan benar-benar selesai. Setidaknya, sekarang mereka bisa melawan. Nenek moyang tua iblis Yuan berpikir lama dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Seharusnya bukan pengaturan Tuhan. Menurut informasi yang dia pelajari, tidak terlalu banyak hubungan antara Sengmong Tianxun dan Qin Chen. Semua ini seharusnya hanya pengaturan Qin Chen sendiri. Kalau tidak, itu bisa ditangani dengan lebih tenang. Berbeda dengan situasi saat ini, ada begitu banyak kekurangan. Selama itu bukan pengaturan dari Tuhan yang ilahi, tidak apa-apa. Mulai sekarang, biarkan semua orang diam dan jangan membuka diri. Jika Dao merasa bahwa Kaisar masih hidup, Anda tidak dapat membuka diri untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, saya ingin setiap gerakan Qin Chen diterima oleh leluhurku. Sosok yang menjulang tinggi itu dengan cepat menundukkan kepalanya. Ya. Selain itu, semua berita tentang Qin Chen harus dikirim ke leluhur sekarang. Anda tidak dapat membuat keputusan apapun. Leluhur Iblis Yuan berkata dengan suara yang dalam bahwa dia selalu merasa ada yang salah dengan keadaan rahasia markas kerja Tian, sehingga rencana penyembuhannya harus disusun berurutan ke belakang. Karena pekerjaan hari itu telah menghabiskannya juga. Banyak usaha dan tidak pernah gagal. Dan ketika leluhur tua dari Iblis Yuan memberikan tugas kepada mata-mata di tempat rahasia markas besar Tiangong. Menara Guyu, lantai 4. Qin Chen telah mencapai kedalaman lapisan keempat yuta kuno. Ledakan, roh jahat yang menyapu langit dan bumi, dan roh jahat yang menyapu dunia. Berubah menjadi mengerikan. Puff. Seteguk darah menyembur keluar, yang membuat Qin Chen tampak ngeri. Roh-roh jahat ini sangat mengerikan sehingga tidak heran bahkan Tianxun pun tidak dapat dengan mudah memasuki lapisan keempat. Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia bergegas lebih dalam, bahkan lapisan kelima, dia pasti akan jatuh di sini. Untungnya, saat ini, Qin Chen telah memasuki lapisan keempat dari kedalaman ekstrim, untuk sementara takut orang lain mengejar ketinggalan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dengan kekuatan fisik saya, guru surgawi umum tidak dapat menandinginya. Terlebih lagi, yuta kuno tampaknya sangat luas dan penuh dengan roh jahat. Ketika tokoh utama dari wakil aula datang ke sini, mereka harus berhati-hati dan harus lebih aman. Qin Chenan datang ke hatinya. Dia terburu-buru memasuki lantai 4, hanya untuk menghindari pelacakan pekerja kuat hari itu, dan tidak ingin mengekspos dirinya untuk saat ini. Sekarang dia ada di sini, jauh lebih aman. Sekarang sepertinya sudah cukup aman. Pada saat ini, Qin Chen berdiri di tempat roh jahat yang luas ini dan menatap ke langit. Setelah memasuki Menara Guyu, dia tidak melihat dengan baik di sini. Sebelumnya, dari lantai 1 ke lantai 3, dia mengemudi di bawah kepemimpinan Tetua Heiyu. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang Menara Guyu, itu tidak terlalu dalam. Sekarang, Anda bisa melihatnya lebih dekat. Yuta kuno ini, berdiri di tempat rahasia markas besar Tiangong selama ratusan juta tahun, bahkan tidak dapat dikendalikan oleh Sengmong Tianxun. Itu pasti luar biasa. Kekuatan penciptaan begitu kuat.
Bocah laki-laki Qin Chen, kami berhasil. Di piring batu giok surga dan bumi, Hong Huang Zulong sangat bersemangat sehingga dia merasakan roh jahat antara langit dan bumi. Dia sangat bersemangat. Apakah ada begitu banyak hal yang membahagiakan? Qin Chen mengangkat kepalanya dan samar-samar merasakan kekuatan penindasan yang kuat. Di sini, jalannya berlumpur, penuh dengan penindasan yang kuat dan nafas yang biadab. Sepertinya tidak ada pemandangan sebelum langit terbuka, yang membuat orang merasa tertekan. Mendengar kata-kata Qin Chen, Hong Huang Zulong segera melompat, apa yang kamu ketahui? Kekuatan penciptaan adalah kekuatan yang dihasilkan oleh pembukaan alam semesta primitif dan kelahiran langit dan bumi, dan awal dari segala sesuatu. Ini adalah lebih kuat dari asal-usul kekacauan. Khususnya bagi kami makhluk purba, benda ini hanyalah tonik yang hebat. Hong Huang Zulong terus melompat di dunia yang kacau dan berkata kepada leluhur suci Sungai Darah tua, katakan padanya apa gunanya kekuatan ciptaan. Padatkan tubuh. Leluhur suci dari Sungai Darah dengan hormat berkata, Tuanku, seperti dewa kekacauan dan iblis, kita semua lahir dari kekacauan. Namun, kekacauan tidak mewakili ketiadaan. Itu seperti setetes air sungai, yang tampak murni dan transparan. Tetapi mengandung mikroorganisme yang tak terhitung jumlahnya. Bagi mikroorganisme itu, setetes air itu adalah surga dan kekacauan mereka. Alam semesta ini juga merupakan alam semesta primitif, penuh dengan kekacauan. Kekacauan itu adalah surga bagi makhluk primitif kita dan dewa dan iblis yang kacau. Namun, kekacauan murni tidak dapat melahirkan kehidupan. Inti sebenarnya dari kekacauan adalah kekuatan penciptaan. Jika kekuatan kekacauan adalah tempat lahir kita untuk hidup, maka kekuatan ciptaan adalah makanan bagi kita untuk berkembang. Shen Chang Fiantin telah melestarikan lingkungan alam semesta primitif, yang dapat membuat kita abadi dan memperpanjang hidup kita selama ratusan juta tahun, tapi itu tidak bisa membuat kita bersatu kembali, tapi bisa melakukan ini. Dengan narasi Sue He dan Hong Huang Zulong, Qin Chen akhirnya memahami kekuatan penciptaan yang menakutkan, dan membiarkan Hong Huang dan Hong Huang membentuk kembali tubuh mereka. Itu terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka bertemu dengan Kaisar Hong Yuan di zaman kuno, mereka tidak akan takut pada dua leluhur besar dari darah itu. Namun, jika mereka tidak bisa berkumpul di zaman kuno, mereka tidak akan takut pada mereka. Jika Anda berani memindahkannya lagi, biarkan Hong Huang Zulong bertarung secara langsung. Saya dapat melihat bahwa leluhur iblis Yuan masih berani menjadi sombong. Awalnya, ide Qin Chen adalah pergi ke tanah suci kebangsaan Zhenlong untuk melihat apakah ada cara untuk memadatkan tubuh naga leluhur Hong Huang. Tak disangka, ada kejutan tak terduga di yuta kuno ini. Apa kamu yakin? Ini masalah besar. Tuanku, kami yakin bahwa kekuatan ciptaan sangat istimewa. Belum lagi kami, bahkan bocah iblis jurang dapat mempercepat proses pemurnian tubuh. Sebelum itu, dia menelan sumber orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah pohon ajaib dunia. Masih sangat sulit untuk menyatukan kembali tubuh. Tetapi jika ada kekuatan penciptaan, itu pasti akan mengurangi kecepatannya untuk menyempurnakan tubuh di masa depan, itu akan berbeda. Ini adalah kekuatan ciptaan yang lahir dari alam semesta primitif, dan asal mula kelahiran dewa kekacauan dan makhluk primal. Jika Master Iblis Jurang bisa menyerapnya, itu akan sangat bermanfaat. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu keluar. Qin Chen tidak banyak berhubungan dengan kekuatan ciptaan ini untuk saat ini. Ketika dia menggerakkan pikirannya, dia akan melepaskan leluhur Hong Huang dan Sue He. Ledakan, tiba-tiba, terjadi kekacauan antara langit dan bumi, serta bayangan darah yang menjulang tinggi. Menggumpal, boom. Saya mendengar Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu sedang minum. Dalam sekejap, seluruh lapisan keempat ki jahat terguncang hebat, yang mengejutkan Qin Chen. Saya melihat bahwa kekuatan khusus dalam roh jahat ini dipadatkan satu persatu, dan dengan cepat berubah menjadi bayangan virtual naga seukuran ibu jari, dan lelaki berdarah Tuan Ba Zhang muncul di depan Qin Chen. Qin Chen terkejut dan berhasil. Meskipun bayangan naga dan penjahat berdarah di depan kita sangat kecil, mereka tidak dapat dibandingkan dengan naga besar dan bayangan darah di langit. Tetapi ketika mereka berada dalam koleksi Dewa Fiantin, mereka adil. Kekuatan jiwa leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sue He. Tapi naga kecil dan penjahat berdarah di depannya memberi Qin Chen perasaan fisik yang nyata.
Ini membuat hati Qin Chen kaget dan tidak bisa dijelaskan. Bisakah kekuatan ciptaan benar-benar mengembun keluar dari tubuh? Mengentalkan. Dalam kehampaan, Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu juga bersemangat. Ini adalah tubuh daging. Mereka sebenarnya dipadatkan ke dalam tubuh daging. Satu persatu, mereka mendesak seluruh tubuh untuk mencoba menyerap lapisan keempat dari kekuatan penciptaan. Tapi saat berikutnya, mereka berubah warna. Karena, setelah mereka mengumpulkan bayangan berbentuk naga seukuran ibu jari dan seorang pria berdarah, mereka segera menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerap roh jahat antara langit dan bumi, mereka tidak pernah bisa memperkuat diri mereka sendiri. Mereka selalu berbentuk kecil. Tidak mungkin. Mengapa kekuatan ciptaan tidak bisa diserap di sini? Sudah berakhir. Tubuhnya telah memadat, tapi hanya bisa sangat kecil. Ada apa? Saat berikutnya, Qin Chen mendengar kepanikan Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu. Melihat penampilan cemas Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu, Qin Chen bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Tuanku, kami tampaknya berada dalam keadaan sangat suka dan duka, kata leluhur suci Sungai Darah dengan gemetar. Hong Huang Zulong juga berkata dengan heran, ada apa? Mengapa kita benar-benar memadatkan tubuh daging, tetapi tidak dapat terus tumbuh? Apakah kekuatan ciptaan telah habis? Tidak, jelas masih banyak kekuatan kreatif antara langit dan bumi. Kenapa kita tidak bisa menyerapnya? Hong Huang Zulong sangat ingin menangis. Setelah mendengarkannya lama sekali, Qin Chen akhirnya mengerti bahwa nenek moyang Hong Huang dan Sue He menyerap banyak kekuatan kreatif dan memadatkan tubuh mereka. Tapi setelah mereka memadatkan tubuh mereka tidak bisa lagi menyerap kekuatan penciptaan. Tiba-tiba, mereka tercengang. Jadi kalian berdua hanya bisa tetap begitu kecil. Qin Chen ragu, melihat telapak tangan mini Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu, tetapi juga sedikit linglung. Nah, ini saudara semut kecil dan api kecil. Tapi cantik juga. Qin Chen tertawa. Hong Huang Zulong ingin menangis tanpa air mata. Dan matanya merah. Qin Chen, bisakah kamu berhenti bercanda saat ini? Aku sangat ingin mati leluhurku. Bergantung padanya, tubuh leluhurku menjadi sangat kecil. Bagaimana bisa saya berjalan keluar di masa depan? Apa yang harus saya lakukan jika naga lain melihat saya dan memanggil saya adik laki-laki? Puff, Qin Chen hampir memuntahkan darah dan berkata aku bercanda. Apakah kamu serius? Anda telah menjadi sangat kecil. Hal pertama bukanlah menemukan cara untuk membebaskan diri, tetapi memikirkan cara mendapatkan seorang gadis. Anda ini terlalu besar hati. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, Anda mengamati dengan cermat untuk melihat apakah Anda tidak dapat menyerapnya sepenuhnya. Apa alasannya? Aku sudah mengamati, tapi aku tidak bisa menyerapnya. Aku tidak tahu kenapa. Sepertinya kekuatan ciptaan yang datang sebelumnya sepertinya tiba-tiba terhenti. Berhenti? Qin Chen mengerutkan kening, siapa yang menghentikannya? Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu adalah makhluk purba atau dewa dan setan yang kacau. Siapa yang bisa menghentikan mereka menyerap kekuatan? Meskipun mereka telah menjadi daging, kekuatan jiwa mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan mungkin tidak dapat menekan orang tua seperti Iblis Yuan. Qin Chen tidak menebak. Lagi pula, Hong Huang Zulong dan Sue He Sengzu berada di dunia yang kacau. Qin Chen sangat jelas tentang kekuatan jiwa mereka. Lautan jiwa seperti lautan luas. Ketika Qin Chen terkena jejaknya ketika dia berada di alam pemujaan, keduanya hampir mati. Mereka masih dikelilingi oleh buku-buku kuno. Jika bukan karena buku-buku kuno, Qin Chen pasti sudah kehabisan akal. Menengadah, Qin Chen menatap langit. Tiba-tiba hatiku tergerak. Dia mendapatkannya. Saya mengerti. Qin Chen tiba-tiba berkata. Naga kecil yang diubah oleh naga leluhur Hong Huang dan bayangan darah yang diubah oleh leluhur suci Sue He dapat dilihat pada saat yang bersamaan. Qin Chen menyipitkan matanya. Seharusnya Yuta kuno inilah yang mencegahmu menyerap kekuatan penciptaan. Menara Guyu, apakah kedua makhluk hidup itu terkejut? Pikirkan tentang itu. Itu mungkin. Apa yang bisa menghentikan mereka kecuali Yuta kuno? Kekuatan ciptaan itu nyata, tetapi mereka tidak bisa menyerapnya. Apalagi kalau bukan Yuta kuno ini. Lagi pula, Yuta kuno sangat misterius. Dikatakan bahwa bahkan Master Surgawi Surga tidak dapat dimurnikan selama ratusan juta tahun, dan bahkan tertinggi yang riang tidak dapat mengendalikannya.
Saya khawatir tidak ada kemungkinan lain kecuali yuta kuno ini. Tapi meskipun dia memikirkannya, Qin Chen masih terkejut. Apa asal-usul yuta kuno? Kekuatan Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu. Dia sangat jelas bahwa di zaman kuno, dia pasti orang yang kuat di level tertinggi, karena sangat sulit untuk melepaskan diri dari leluhur di Hong Huang. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah 3.000 dewa dan setan yang kacau, yang teratas hanyalah yang teratas. Dapat dikatakan bahwa itu adalah puncak yang tertinggi, dibandingkan dengan zaman ini jauh lebih mengerikan. Lagi pula, kelompok itu berasal dari kekacauan para dewa dan iblis, tidak berarti, tidak mungkin untuk dipikirkan. Kalau ditaruh di zaman modern, mungkin semuanya bisa terlepas. Hanya saja belenggu alam semesta primitif pada masa chaos terlalu kuat bagi mereka untuk keluar dari langkah ini. Sekarang, yuta kuno dapat mencegah naga Hong Huang dan leluhur suci Sui He menyerap kekuatan ciptaan. Apakah yuta kuno ini levelnya alat yang paling berharga, atau lebih kuat? Mata Qin Chen berbinar, saat ini dia banyak memikirkan. Jika demikian, semuanya akan dipahami. Kalian berdua, lihat apakah kekuatan terpengaruh, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu telah lama belajar. Mereka berkata dengan getir, kekuatan jiwa tidak memiliki pengaruh, dan tidak ada perubahan di dunia yang kacau. Namun, jika Anda ingin tampil di dunia luar, Anda hanya dapat mengandalkan tubuh daging ini. Namun, tubuh sekecil itu, bahkan jika dipadatkan oleh kekuatan ciptaan, takut akan kekuatannya. Nenek moyang Hong Huang dan Sui He tertekan. Awalnya, saya sangat senang melihat kekuatan ciptaan dan berpikir bahwa itu dapat memulihkan kekuatan puncak dari kehidupan sebelumnya. Tetapi sekarang, tubuh fisik telah pulih, tetapi hanya tersisa sedikit kekuatan. Ini benar-benar sedikit tertekan. Tidak bisakah kamu melepaskan dagingnya? Qin Chen mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu tidak terlalu kuat. Sepertinya kamu bisa bunuh diri. Tidak apa-apa untuk meledakkan tubuh, tapi itu karena tubuh dipadatkan oleh kekuatan ciptaan. Jika kita meledakkan diri kita sendiri, itu akan merusak jiwa kita sampai batas tertentu, dan bagaimanapun juga, ini adalah kondensasi dari kekuatan ciptaan. Hong Huang Zulong ragu-ragu. Saya tidak tahan. Lagi pula, masih banyak manfaat bagi tubuh fisik yang dipadatkan oleh kekuatan ciptaan. Setidaknya, tidak perlu khawatir tidak cocok dengan jiwa mereka. Tubuh yang cocok lebih sulit ditemukan daripada apapun. Qin Chen berpikir sejenak. Ya, sebelum kamu menemukan tubuh yang cocok untukmu, ada baiknya kamu menggunakan 2 tubuh daging ini. Bagaimanapun, kalian berdua bisa keluar. Tidak seperti sebelumnya. Di dunia yang kacau ini, kamu bisa hanya lepaskan beberapa kekuatan jiwa dan bantu aku bertarung. Qin Chen memikirkan tempat yang bagus. Selama Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu dapat meninggalkan dunia yang kacau, mereka dapat melakukannya sendiri. Lebih baik daripada tidak pergi. Setidaknya mereka bertemu Dewa Iblis lagi. Jelas bahwa kedua orang ini berada di dunia yang kacau, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun kalian berdua lemah, setidaknya kalian harus memiliki kekuatan setingkat Tianzun. Qin Chen menatap Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu, ya, masih ada kekuatan surgawi. Meski hanya 2 orang seukuran ibu jari, napas mereka sebanding dengan surga. Itu tidak terlalu bagus, tapi itu harus sangat kuat dalam hal ledakan diri, bukan? Itu bisa mengancam beberapa yang kuat. Qin Chen mengangguk. Puff, Hong Huang Zulong sangat marah hingga dia akan muntah darah. Dia sebenarnya dibenci oleh Qin Chen, dan juga dianggap oleh Qin Chen untuk mengancam orang kuat lainnya. Ini terlalu menyedihkan, bukan?